Masa depan aset kripto salah satunya akan ditentukan pada November 2024 saat ratusan juta warga Amerika memilih presiden mereka. Perbedaan pandangan antara Kamala Harris dan Donald Trump akan memberikan dampak yang signifikan bagi kripto ke depannya. Dampak terbesar kemungkinan terlihat dari pergerakan Bitcoin. Bitcoin sebagai koin dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia menjadi acuan secara umum pergerakan pasar kripto. Jika Bitcoin mengalami kenaikan, maka secara sederhana dapat disimpulkan pasar kripto pun mengalami apresiasi. Sepanjang Trump menjadi presiden Amerika sejak 20 Januari 2017 hingga 20 Januari 2021, Bitcoin tercatat mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, Bitcoin mengalami kenaikan 3.800%. Angka ini sangat fantastis jika dibandingkan dengan era Presiden Biden sekitar 3 tahunan ini menjadi presiden Amerika, kenaikan Bitcoin hanya sebesar 75,5%. Strategi lepas tangan atau hand off terbukti menjadi katalisator yang signifikan bagi Bitcoin dan pasar kripto secara umum. Kurangnya peraturan yang ketat di bawah pemerintahan Trump memungkinkan perluasan yang lebih besar dalam ruang kripto, mendorong lingkungan di mana proyek Bitcoin dan blockchain dapat berkembang dengan relatif tanpa hambatan. Kebijakan ekonomi Trump termasuk pemotongan pajak dan deregulasi juga berkontribusi terhadap iklim investasi yang menguntungkan yang secara tidak langsung menguntungkan Bitcoin. Sebaliknya, pemerintahan Joe Biden yang sekarang dan Kamala Harris nanti mengarah menuju lingkungan mata uang kripto yang lebih terregulasi. Seperti Indonesia yang pemerintahnya dan pejabatnya nggak ngerti blockchain dan kripto, apa-apa diatur. Jadi nggak berkembang bisnis blockchain di Indonesia karena kedunguan pejabatnya. Padahal blockchain ini otonomus, market driven, bukan regulator driven. Ya itulah, punya pejabat geblok semua ya nggak maju-maju negara ini. Faktanya pengawasan yang berlebihan dapat melemahkan semangat inovasi di dunia kripto seperti selama ini terjadi di Indonesia. Kembali ke fokus Kamala Harris pada ketatnya peraturan dan di bawah pemerintahan Biden, dunia kripto terus menghadapi tantangan dalam hal penerimaan arus utama dan integrasi ke dalam sistem keuangan tradisional. Namun begitu terdapat kemajuan yang cukup mencolok, yakni peristiwa utama yang sekarang disaksikan orang-orang adalah persetujuan ETF Bitcoin Spot, kripto sebagai senjata baru Trump melawan Biden. Trump kembali mencetak sejarah kepresidenan sebagai calon presiden dari Partai Republik hingga akhirnya membuat anggota Partai Demokrat merasa tidak nyaman. Trump mengatakan kepada para pendukung kripto di Mar-a-Lago pada Rabu pekan lalu bahwa mereka lebih baik memilih dia karena cara pemerintahan Biden telah melakukan tindakan keras terhadap industri ini. Polling the Paradigm menemukan awal tahun ini bahwa pemilik kripto lebih menyukai Trump daripada Biden. Presiden Trump memahami kebebasan. Dia tahu bahwa inovasi perlu dilindungi di sini di Amerika dan dia tahu bahwa peran yang harus dimainkan pemerintah adalah memastikan kita menciptakan lingkungan di mana inovasi tumbuh dan berkembang adalah komentar dari banyak pemain kripto. Sementara pemerintahan Biden itu mencoba yang terbaik, yaitu menghancurkan industri cryptocurrency Amerika. Terbukti bahwa selama beberapa tahun terakhir pemerintah Biden telah merugikan industri kripto dengan segala cara. Apakah Trump akan menang di Pilpres November nanti seperti harapan para penggemar kripto? Sejauh ini negara bagian masing-masing, yaitu negara bagian Republik, Trump unggul, di negara bagian Demokrat, Kamala yang unggul. Yang menentukan adalah negara swing state. Kalau mereka masing-masing menguasai negara swing state, maka merekalah presiden Amerika selanjutnya. Untuk itu salah satu penentunya adalah logistik. Kamala unggul sumbangan dana kampanye hampir 300 juta dolar atau hampir 5 triliun rupiah. Sementara Trump hanya mengumpulkan tidak sampai 100 juta dolar. Sejauh ini swing state masih 50-50. Apa yang terjadi? Pertama, karena oligar farmasi dan senjata, mereka pro perang. Para industrialis pembuat senjata perang atau pro Partai Demokrat itu, mereka semua pro Kamala. Dan juga sebuah negara kecil namun berani menantang 18 negara tetangganya yang Islam, yaitu negara Israel yang kecil tapi tidak ada yang bisa melawannya, sangat pro Kamala. Mereka berusaha untuk membuat Trump kalah karena Trump terang-terangan akan menyetop senjata ke Israel. Lalu siapa lagi yang anti Trump? Pendukung perang Ukraina. Karena Trump kemarin juga mengatakan akan melepas sanksi embargo ekonomi ke Rusia dan akan membuat perang Ukraina stop, dengan salah satunya tidak mengirim senjata ke Ukraina. Karena itu Rusia terang-terangan mendukung Trump menggunakan kekuatan cybernya untuk memainkan propaganda pro-Trump. Kalau perang Ukraina berhenti, artinya Rusia adalah pemenangnya karena berhasil menaklukkan 20% wilayah Ukraina. Kalau sobat pendukung Mulyono, pegang siapa? Trump atau Kamala? Kalau sobat pendukung Anies, mana suaranya? Dukung siapa kalian di Amerika? Kalau Pak Prabowo, kemana dukungannya? Peace.